Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Bacit. Di sini Mr. Bacit hari ini akan mau bahas tentang benar nggak sih bumi ini berputar? Kalau bumi berputar, gravitasi masuk akal apa tidak? Karena ada perbincangan yang lagi dibahas lagi rame tentang konspirasi bumi datar, di mana mereka bahas teori tentang bumi datar. Bumi ini nggak bulat tapi datar. Dan menurut mereka, kalau bumi ini datar, bumi nggak berputar dan nggak punya gravitasi. Jadi coba kita pertegas dulu tentang gravitasi, nanti teman-teman bisa mikir, cari jawabannya sendiri tentang kebenaran dan akuratnya tentang bentuk bumi ini sebenarnya. Tapi bagi yang mau belajar, bagi yang anggap masa bodoh ya silakan. Ini hanya sekedar memberitahuan atau kita ingin sama-sama belajar. banyak hal yang harus dibayangkan atau dipikirkan tentang bentuk bumi ini. Saya sendiri masih bingung dan pusing lihat konspirasi yang muncul akhir-akhir ini. Ada beberapa Oke, coba pikirkan bumi ini berputar dan benda-benda di dalamnya nggak jatuh. Dia berputar tapi nggak jatuh. Macam air nggak terlempar, orang-orang di dalam bumi ini nggak terlempar, manusia yang hidup, segala jenis yang hidup di bumi nggak terlempar. Karena bumi ini berputar. Dan penjelasan dari Newton, bumi ini memiliki gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi inilah yang menahan semua benda di dalam bumi hingga tidak terlempar dan tidak kemana-mana ketika bumi ini berputar. Namun yang aneh di sini, kalau benar ada gaya gravitasi bumi, saya mau tahu kenapa burung, kupu-kupu, capung dan sebagainya nggak jatuh ketika mereka terbang, padahal ada gravitasi bumi. Apa sih gravitasi bumi? Penjelasannya tentang gravitasi bumi artinya adalah kekuatan gaya tarik menarik bumi. Itu yang dijelaskan oleh KBBI. Nanti bisa cek sendiri apa arti gravitasi. Artinya ketika ada kekuatan tarik menarik bumi, harusnya benda yang terbang itu jatuh karena ada kekuatan tarik menariknya. Ditarik, lo bisa bayangkan ditarik. Dan apakah manusia lebih kuat? Manusia lebih kecil daripada burung yang bisa terbang, sehingga burung nggak jatuh, manusia bisa tertahan. Teori gravitasi adalah fondasi utama yang merasionalkan teori bumi bola mengelilingi matahari. Kita tidak jatuh meski posisi kepala kita di bawah dan kaki kita di atas karena gravitasi. Kita tidak terlempar meski bumi berputar mengelilingi matahari karena ada gravitasi. Tapi, bisakah Anda menjawab mengapa air laut bisa nempel seperti kena power glue sementara balon gas bisa terbang? Bisakah Anda menjawab apa yang membuat matahari punya gravitasi sehingga mampu menarik planet-planet mengelilinginya? Kalau Anda bisa menjawab, silakan ajukan ke Komite Nobel. Sebab Einstein pun sudah berusaha menjawabnya dengan teori relativitas dan ia tak dapat hadiah Nobel untuk itu. Kebanyakan orang tak menyadari bahwa gravitasi Newton dan juga relativitas Einstein adalah teori, bukan fakta. Mari kita buktikan. Newton mengemukakan teori gravitasi tahun 1678 untuk merasionalkan teori bumi mengelilingi matahari yang terakhir dikemukakan oleh Galileo tahun 1615. Ketika itu, orang baru tahu ada medan magnet bumi lewat buku yang ditulis oleh William Gilbert berjudul The Magnet. Yang dimaksud magnet di sini adalah medan magnet bumi yang membuat jarum kompas selalu menunjuk arah utara. Gilbert mengatakan bahwa bumi ini seperti medan magnet raksasa. Lewat legenda apel jatuh ke kepala Newton, ia berasumsi dan berteori bahwa benda jatuh karena gaya tarik bumi. Persis seperti medan magnet membuat jarum kompas menunjuk arah utara. Padahal, jika kita ganti jarum kompas dengan kayu, maka medan magnet bumi tak dapat menariknya. Dari situ, untuk mendukung teori bumi mengelilingi matahari, Newton berasumsi dan berteori bahwa planet-planet mengelilingi matahari karena gravitasi. Ia pun membuat rumus gravitasi yang terkenal itu.
Rumusnya memang benar menghitung massa dua buah benda, jarak, dan gayanya. Tapi itu tidak membuktikan bahwa bumi punya gaya tarik. Silakan Anda cek, Newton tak dapat membuktikan mengapa apel jatuh ke kepalanya secara vertikal, tapi bumi terkena gravitasi matahari berputar keliling-keliling tak ada habisnya. Sebuah fenomena bisa dijelaskan lewat penjelasan saintifik yang berbeda. Mari kita ambil beberapa contoh. 1. Fenomena elektron berputar mengelilingi inti atom. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi, persis seperti bumi mengelilingi matahari. Betul? Jelas salah. Niels Bohr, ilmuwan penemu kuantum leap dalam atom, mengatakan bahwa itu disebabkan oleh elektromagnetik, bukan gravitasi. Tak ada gravitasi pada atom. Rumus gravitasi Newton sama sekali tak bisa diterapkan untuk menghitung pergerakan atom. Di sini letak inti masalahnya. Ketika Newton hidup, ia tak tahu ada elektromagnetik. Oleh sebab itu ia berasumsi bahwa planet mengelilingi matahari karena gravitasi. Contoh kedua, fenomena matahari dan bulan berjalan pada porosnya. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi. Memang itu tujuan ia mengemukakan teori gravitasi. Nikola Tesla akan menjawab elektromagnetik. Persis seperti elektron berputar mengelilingi inti atom, suatu hal yang belum diketahui Newton selama hidupnya. Tesla dapat menciptakan semua temuan-temuan yang dahsyat itu yang telah dipaparkan pada episode sebelumnya karena menganggap bumi ini bukan planet yang mengelilingi matahari. Bumi adalah pusat alam semesta yang memiliki energi dahsyat, termasuk menggerakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang pada kubah celestial. Ia pun mengatakan matahari dan bulan digerakkan secara wireless oleh medan elektromagnetik yang ada di ether. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa kubah bumi atau kubah celestial itu terangkat karena medan elektromagnetik. The only force you need to counter is the electromagnetic force, not gravity. Kata-katanya adalah the only force. Bahasa terangnya, gravitasi adalah ilusi. Tesla pun mengatakan bahwa bintang-bintang menempel pada kubah celestial atau the firmament, bahasa Alkitab Taurat, terjemahan King James. Contoh kasus ketiga, fenomena besi tenggelam dan gabus terapung di air. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi. Besi tenggelam karena ditarik oleh gaya tarik bumi. Archimedes akan menjawab berat jenis. Besi tenggelam karena berat jenisnya lebih besar dari berat jenis mediumnya, yaitu air. Gabus terapung karena berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis mediumnya, yaitu air. Kita lihat, sebuah fenomena bisa dijelaskan dengan paradigma sains yang berbeda. Contoh kasus keempat, fenomena balon helium terbang di udara. Newton dengan paradigma gravitasinya mungkin terpaksa menjawab anti-gravity. Archimedes akan menjawab dengan hal yang sama, berat jenis. Balon helium terbang karena berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis mediumnya, yaitu udara. As simple as that. Coba kita simak baik-baik foto ini. Air laut bisa nempel tanpa ada setetes pun yang tumpah. Sementara kalau kita goyangkan gelas ke atas, air pasti muncrat ke atas sebelum jatuh ke bawah. Padahal tenaga kita tidak sebesar tenaga samudra. Karena sudah diindoktrinasi sejak kecil dan menganggap bumi bola adalah fakta, kebanyakan orang akan mengatakan bahwa air laut tidak tumpah dan kita tidak merasa bahwa kaki kita ada di atas karena ada atmosfer yang terkena gravitasi. Contohnya adalah gambar ini. Betul? Salah. Itu adalah gambar imajiner tentang medan magnet bumi. Banyak orang mengira gravitasi adalah medan magnet bumi, padahal bukan. Seperti dilihat pada gambar itu, ada jarum kompasnya. Artinya, itu adalah medan magnet bumi yang membuat kompas menunjuk arah utara, bukan gravitasi yang mampu menarik orang ataupun gajah. Gambar tentang gravitasi adalah seperti ini. Di situ tulisannya, gravitasi membuat semua yang ada di bumi ini stabil. Apakah itu gambar ilmiah? Jelas bukan. Kita juga bisa membuat gambar bumi berbentuk kotak, atau bisa juga kita bikin bumi berbentuk trapesium dengan klaim yang sama. Itu semua adalah gambar imajiner. Coba kita perhatikan gambar ilustrasi gravitasi bumi itu. Apa yang janggal? Kita bandingkan dengan gambar medan magnetik bumi sebelumnya. Di gambar kanan itu, kita lihat ada kutub positif, ada kutub negatif. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan yang mau dibahas atau ada pembahasan yang mau dibahas, tulis di kolom komentar agar saya bisa menerangkan
agar saya bisa membuat video selanjutnya. Bantu saya untuk menemukan hal-hal baru yang akan saya kupas bersama-sama. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita tahu. Salam Mr. Bacrit.